Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Putri Puji Aisyah dengan NIM 23501911027. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban tugas kimia farmasi 2 mengenai spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu ada prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible, yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Absorpsi energi radiasi UV visible oleh molekul menyebabkan terjadinya transisi elektronik atau eksitasi, yaitu promosi elektron dari tingkat energi dasar ke tingkat energi tereksitasi. Selanjutnya, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible yaitu yang pertama, gugus yang memiliki kemampuan untuk mengalami transisi elektronik dari orbital pi ke pi bintang, n ke sigma bintang, dan n ke pi bintang, mempunyai peranan yang paling besar dalam absorpsi radiasi UV visible di daerah UV dekat dan visible. Yang kedua, molekul yang mampu mengalami transisi pi ke pi bintang adalah molekul yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Gugus atom yang menyebabkan absorpsi ini disebut kromofor. Yang ketiga, molekul yang mampu mengalami transisi N ke sigma bintang dan N ke pi bintang. Jika salah satu atom penyusunnya memiliki elektron bebas dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu gugus dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas, gugus yang memiliki elektron bebas ini disebut isokrom. Selanjutnya, definisi dari orbital sigma, pi, dan n. Yang pertama itu ada orbital sigma. Orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Jadi, elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma, yaitu ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Sebagai contoh berikut. Yang kedua ada orbital pi. Orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan, yaitu elektron-elektron yang menempati orbital itu disebut elektron pi. Jadi ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Dengan contoh sebagai berikut. Selanjutnya ada orbital non-ikatan atau N. Jika dalam suatu molekul, orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron N. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N, dengan contoh sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama itu ada sistem terkonjugasi. Sistem terkonjugasi di sini tuh sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap atau tidak jenuh. Jadi makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi pi ke pi bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang lebih besar. Yang kedua itu pelarut. Pada transisi pi ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar, yaitu batokromik yang bisa disebut dengan pergeseran merah. Sedangkan pada transisi N ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran gelombang ke arah yang lebih kecil, yaitu hypsokromik, yang disebut dengan pergeseran biru. Sebagai contoh, transisi N ke pi bintang pada aseton. Pada pelarut N-heksan, lambda maksimumnya itu 279 nanometer. Pada etanol lambda maksimumnya itu 272 nanometer. Dan pada air lambda maksimumnya itu 264,5 nanometer. Lalu yang ketiga itu ada perpaduan kromofor dan isokrom, yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke pi bintang yang bila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Sebagai contoh, hidroksil, metoksi, amino, yaitu terikatnya gugus isokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau pergeseran merah yang bisa disebut dengan pergeseran batokromik, disertai dengan peningkatan intensitas atau efek hiperkromik. Yang keempat, lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat antaraksi antar orbital. Bila antaraksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang dan perbedaan energi antara orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektron negatif halogennya, interaksi antara orbital meningkat. Akibatnya, perbedaan energi orbital, molekul ikatan, dan antiikatan bertambah yang bisa disebut sebagai hypsokromik.
Selanjutnya, instrumentasi spektrofotometer UV visible beserta fungsinya. Yang pertama itu ada sumber sinar atau light source. Di sini tuh sumber sinar berfungsi sebagai menghasilkan radiasi elektromagnetik di daerah UV dekat pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dan sinar tampak pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Lalu pada monokromator memiliki fungsi memilih panjang gelombang tertentu atau monokromatik dari sinar polikromatik yang berasal dari sumber sinar. Monokromator terdiri dari entrance slate, dispersion device atau prisma atau grating, dan exit slate. Yang ketiga itu ada cell sample atau sample compartment or cell. Jadi di sini tuh untuk tempat diletakkannya sampel atau kuvet untuk diukur serapannya. Selanjutnya ada detektor. Detektor di sini tuh berfungsi untuk mengubah energi cahaya atau foton yang ditransminasikan oleh sampel menjadi sinyal listrik. Selanjutnya penguat atau amplifier. Di sini tuh untuk memperkuat sinyal listrik yang dihasilkan oleh detektor. Selanjutnya penampil atau display untuk menampilkan hasil pengukuran atau nilai absorpsi atau transminasi. Pada sistem optik yang umum digunakan adalah sistem optik single beam dan sistem optik double beam. Selanjutnya, yang keenam itu prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama itu ada analisis kualitatif. Prinsip dasar dari analisis kualitatif itu adalah identifikasi senyawa dan penentuan kemurnian, yaitu dengan cara yang pertama membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum atau lambda max sample dengan larutan pembanding atau pustaka. Yang kedua itu melihat pengaruh pH terhadap spektrum sampel, kemudian dibandingkan dengan pengaruh pH terhadap spektrum larutan pembanding atau pustaka. Yang ketiga itu menghitung nilai absorptivitas molar dan atau ekstingsi spesifik kemudian dibandingkan dengan larutan pembanding atau pustaka. Yang keempat itu uji kemurnian, yaitu senyawa murni akan memiliki nilai A maksimum yang sama dengan baku pembanding pada konsentrasi dan kondisi yang sama. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Prinsip dasar dari analisis kuantitatif ini itu adalah untuk menghitung kadar senyawa berdasarkan besaran nilai serapan atau absorbasi. Prinsip ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorpsi cahaya UV visible oleh molekul merupakan fungsi dari ketebalan media atau panjang sel atau kuvet dan konsentrasi molekul yaitu C. Kadar dihitung dengan membandingkan serapan cuplikan AZ dan serapan larutan standar AS yang konsentrasinya diketahui, baik menggunakan teknik larutan baku tunggal atau one point method maupun kurva kalibrasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri visible. Kelebihannya itu dalam metode ini sensitif dan akurat, lalu mudah digunakan. Kekurangannya itu hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan atau ausokrom. Lalu cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal atau untuk tunggal butuh pemisahan atau dengan teknik khusus. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata atau jika dalam penjelasan saya kurang dipahami, mohon maaf sebelumnya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.